Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana informasi yang beredar, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah mengamankan 4 orang terduga teroris di kawasan Provinsi Lampung. Yang satu diantaranya merupakan pengajar di sebuah pondok pesantren di kawasan Kota Metro Lampung. Yang jelas kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini merupakan tindakan nyata dalam rangka penanggulangan terorisme yang ada di negeri kita ini. Satu hal yang hendak saya berikan catatan. Di lokasi penangkapan yang disebutkan di metro tersebut, belum lama ini saya berceramah di sana. Dan kemungkinan besar yang bersangkutan terduga yang dimaksud mungkin hadir di forum tersebut sebetulnya. Tapi mengapa kemudian tidak lama setelah diceramahi lalu ada penangkapan? Nah, ini yang mesti kita pahami bahwasanya kejahatan terorisme adalah kejahatan berbasis ideologi. Menanggulangi ideologi itu tidak gampang. Ini karena bicara tentang keyakinan. Hanya saja kita jangan pernah putus asa. Berbagai macam tindakan pencegahan, pemberian wawasan, dan lain sebagainya tetap harus dilakukan. Di samping itu, aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terukur demi memberikan efek jera kepada orang-orang yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tidak hanya bicara tentang ideologi. Kelompok ini juga berhasil mengeksploitasi ajaran agama lalu memanipulasinya. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian yang awam agama terekrut kepada kelompok tersebut. Khususnya di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia harus mendukung negara dan aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan ini, terutama masyarakat beragama. Karena agama adalah yang paling mungkin untuk dimanipulasi demi kepentingan kelompok teror. Termasuk kelompok agama mayoritas. Kalau di Indonesia ini kan mayoritas muslim. Maka manipulasi yang paling gampang adalah menggunakan bahasa-bahasa keislaman. Betapa banyak ayat kemudian hadis yang telah didistorsi oleh kelompok teror ini untuk merekrut orang awam sebanyak-banyaknya. Makanya perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati," akan datang sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Tapi jangan tertipu dengan semua bacaan mereka akan Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', demikian juga salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini adalah jawaban langsung dari Rasulullah, bukan dari saya. Betapa kemudian orang-orang awam jangan termanipulasi. Kesannya mereka fasih membaca Al-Quran. Kesannya mereka rajin sholat, rajin ke masjid. Kesannya mereka tuh sangat rajin puasa. Tetapi agama yang mereka bawa adalah agama hasil eksploitasi dan manipulasi mereka. Sederhana menandainya ketika orang beragama atau berislam lalu melawan negara, melakukan perbuatan kerusakan, ini jelas-jelas sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sepasi apapun dia mengutip ayat, sepasi apapun dia mengutip hadis, ketika kemudian agama diarahkannya untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah, ini jelas batil sebetulnya. Sederhana kita memahaminya. Hanya saja memang banyak yang termanipulasi oleh penampilan mereka. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim," di mana salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amalan mereka. Jadi amal mereka itu tampak sangat sempurna sekali. Itulah senjata mereka. Kembali ke pernyataan saya tadi, di lokasi penangkapan yang disebutkan oleh Densus 88 tersebut, pernah saya ceramai belum lama ini. Tidak lama setelah diceramahi, kemudian ada penangkapan. Anda boleh menyimak cuplikan ceramah. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan hikmah dan berkah serta manfaat buat kita semua. Selamat menyimak cuplikan ceramah berikut ini. Yang kedua, mereka bertanya begini. Yang berikutnya aja lah, jangan dihitung. Itu salah saya nanti ngitungnya. Yang berikutnya, Ustadz, mereka itu kan soleh semua, rajin ibadah semua, kok dituduh teroris? Kok dituduh radikalis? Begini Pak, sama kayak pertanyaan orang sama saya begini, Ustaz,
Ngapa sih orang menuduh Islam agama teroris? Ayo kita, umat Islam, para santri, katakan pertanyaan Anda salah. Pertanyaan yang benar, mengapa Islam memerangi terorisme? Kalau yang ditanyakan ke kita, mengapa Islam memerangi terorisme? Atau mengapa Islam mewajibkan kita memerangi terorisme? Wih, banyak betul dalilnya. Lalu mereka ngomong lagi, Ustaz, teroris itu kan produk barat, kan begitu. Radikalisme itu kan istilah dari barat. Oke, kita nggak pakai istilah ini. Hilangkan radikalisme ini, hapus. Hilangkan terorisme, hapus. Kita pakai istilah yang Islam. Apa itu? Khawarij. Khawarij itu adalah semua aliran, semua firqah yang mengajak kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, itu adalah khawarij. Tak ulang lagi, semua paham, semua aliran, semua kelompok yang mengajak kita keluar dari mentaati pemerintah yang sah, itulah khawarij. Lebih gak enak Bapak Ibu, definisinya lebih gak enak kalau pakai ke khawarij itu. Sekarang kita jawab pertanyaan, mengapa Islam memerangi khawarij atau memerangi terorisme? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Ini pakai fi'il mudhari' ini Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang pasti terjadi. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Bukan rajulun, qaumun, suatu kaum. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan? Ini Nabi ngomong bukan depan masyarakat Purwosari, Pak. Nabi bersabda bukan sama saya. Di depan Nabi itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di mana bacaan Quran kalian ini, kata Nabi, tidak ada apa-apanya sama bacaan Quran mereka ini. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Nah, ini buat ngejawab kalau ada yang ngomong, kan mereka rajin sholat, kan mereka rajin puasa, kan mereka rajin ke masjid, kenapa dituduh teroris, mengapa dituduh radikalis? Ini jawabannya. Kalau urusan ibadah, hebat mereka sholatnya daripada kita, hebat mereka tahajudnya daripada kita, hebat mereka baca Quran daripada kita. Itu khawarij. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Pasti minder. Waduh, minder nih, hebatan dia. Kalau kata Imam Ali karramallahu wajhah, yang akan kita perangi hari ini adalah yang menghatamkan Al-Quran paling sedikit 1 Jumat sekali. Kalau 1 Jumat sekali kan 7 hari, berarti 4 juz lebih menghatamkan Quran per hari. Tapi ingat, menghatamkan Quran sekali itu 4 juz bukan membaca mushaf, tapi dalam sholat tahajud. Luar biasa, subhanallah. Sekali tahajud khawarij itu 4 juz paling dikit bacaan, 4-5 juz sekali tahajud. Maka kalian pasti minder, kata Nabi. Tapi jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqatuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya dalam hadis ini. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Untungnya Bapak Ibu, memerangi radikalisme di Indonesia paling bermartabat sedunia internasional. Makanya saya terharu betul Pak. Umar Pateh ya, saya sampai nangis tuh nonton video Umar Pateh. Secara nurani saya sebagai sesama saudara sebangsa, sebagai muslim, saya 1000% percaya Umar Pateh benar-benar sudah bertaubat atas semua dosa-dosanya.
yang beliau ikut upacara bendera. Mengapa Umar Pate masih hidup, Bapak Ibu? Karena beliau di Indonesia. Kalau di Malaysia udah digantung, Pak, udah dipancung. Apalagi di Arab. Di Arab itu begitu, langsung hukum pancung. Indonesia menurut saya negara yang paling bermartabat memperlakukan mereka semua. Bersyukurlah kita di Indonesia ini. Malah Bapak Ibu ditemani, menurut saya Pak, saya pikir narapidana begal iri semua itu. Karena mereka narapidana teroris itu, Bapak Ibu, tidak kasih modal, keluarganya dibantu, walaupun ada keluarganya nolak. Dana orang kafir, dana togut haram, awalnya nolak, tapi lama-lama ada yang butuh juga, Pak. Mau makan, bayar kontrakan. Bahkan mohon maaf, ada napi teroris di Nusa Kambangan, Bapak Ibu, napi teroris, istrinya minta cerai. Gara-gara apa? Istrinya nafsunya tinggi, dia nggak kuat. Saya takut berzina, daripada saya berzina saya cerai saja sama suami saya, karena saya nggak kuat, kata istrinya. Apa kata Densus? Bu, ibu mau nggak kami antar ke Nusa Kambangan, ke Cilacap, kami sewakan hotel, kemudian ibu bisa tidur dengan suami ibu di sana. Ya maulah, kata dia. Dibayar negara, diongkosi negara, bisa kumpul. Suaminya nangis sejadi-jadinya, tobat ya Pak. Yang tadinya mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan polisi, sekarang beliau tobat dan betul-betul berjanji akan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Indonesia sangat baik memperlakukan itu semua. Dan memang SOP-nya di negara kita ini nggak boleh asal tembak kalau nggak melawan, sampai sedemikian rupa. Makanya saya ingin tegaskan sekali lagi, ya kalau kayak di negara Arab, 21 negara Arab ya Pak, ya jangankan begitu, 21 negara Arab itu masjid saja pemerintah yang menentukan. Imamnya harus dari pemerintah, khotib dari pemerintah, dan harus bermadzhab Hambali kalau di Arab Saudi. Kan kita juga tahu kan, yang merantau ke sana, yang kuliah di sana, tahu semua. Saya kalau ke Mekah itu Pak Dr. Ali Murtada, Pak Ustadz, saya sering ke Rusaifah, itu pusatnya madzhab Syafi'i di Mekah. Pusat madzhab Syafi'i, karena saya kan bermadzhab Syafi'i ya Pak. Saya ke sana. Di sana ulama-ulama di sana enggak boleh ada yang jadi imam di masjid. Tapi mereka maklum, enggak protes, enggak. Karena apa? Mereka bermadzhab Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Sedangkan Mekah secara resmi Arab Saudi bermadzhab Hambali. Bismillahnya disirkan. Itu dimaklumi sekali itu. Hal yang sedemikian rupa. Tapi kalau bughah mendelegitimasi pemerintah yang sah, kalau di Arab nggak ada kemakluman, langsung eksekusi. Oke, saya masuk ke hadis yang berikutnya. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Ini pakai sin litanfis. Kalau kita belajar sin litanfis ini kan menunjukkan dalam waktu dekat, sesuatu yang pasti terjadi. Makanya gandengannya selalu di ilmu dori kan, sesuatu yang pasti terjadi. Kan ada saufa. Kalau saufa itu kan sesuatu yang pasti terjadi tapi masih jauh. Akhirat kan begitu. Kalla saufa ta'lamun, itu pasti akhirat itu. Karena saufa dia. Tapi kalau pakai sin, saya khruj, dia pasti terjadi tapi nggak di akhirat, di dunia inilah. Saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya yang terjebak kelompok begitu Bapak Ibu, itu biasanya masih muda-muda Pak. Semangatnya masih membara. Ya kayak yang pernah teman saya, sahabat saya sekarang, Solihin. Solihin itu Pak ex napiter, narapidana teroris. Tapi sudah bebas sekarang. Vonis 7 tahun. Sudah bebas. Beliau dipidana terkait dengan perampokan bank BRI di Gading Rejo. Solihin ini sahabat saya sekarang, sering berkomunikasi dengan saya. Jadi beliau itu waktu masih muda, sering diajak ngaji-ngaji yang intoleran, bid'ah, padahal itu kan khilafiyah. Artinya dia warga Nahdiyin tadinya Pak, pindah ke firqah yang suka membid'ah-bid'ahkan.
Habis itu dia diajak nonton oleh kelompok, sebut saja Ikhwanul Muslimin Indonesia. Diajak nonton video Palestina, di mana Israel sangat zolim kepada rakyat Palestina. Nah, sebelaku anak muda, girohnya kan luar biasa, girohnya luar biasa. Oh, ini nggak bener ini, kita harus bela Palestina. Itu sudah benar sikap dia itu, Pak, peduli dengan saudaranya yang teraniaya. Cuman dia nggak sadar kalau dia dimanfaatkan. Dia rekrut dia, masuklah partai politik, suruh nyoblos. Udah nyoblos, yang dicoblos menang, lupa sama dia. Payah, udah jihad saya ini, kata dia. Cuman dia ajak milih partai, ujung-ujung yang dipilih memperkaya diri, bukan memikirkan kepentingan rakyat. Kecewa dia dengan partai itu. Masuklah dia ke kelompok yang lebih ekstrim. Kalau pengakuan dia masuk ke Jamaah Islamiyah. Tapi dia mikir, kok jamaah Islam ini nggak jihad-jihad sih, musuhnya kejauhan. Amerika musuhnya jauh, kapan berangkatnya ke sono? Akhirnya dia bergabung ke JAD, Jamaah JAT dulu ya, Jamaah Ansarut Tauhid. Akhirnya dia untuk modal berjuang diperkenankan merampok bank. Maka terjadilah perampokan BRI Gading Rejo. Disitulah kemudian dia tertangkap. Alhamdulillahnya, alangkah baik Pak polisi, nggak ditembak. Kemudian beliau sekarang bertobat dan sekarang beliau menjadi salah satu mujahid NKRI untuk mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga beliau istiqomah. Allahumma amin. Ini contoh sederhana. Karena anak muda paling gampang. Al ahdasul asnan sufahaul ahlak. Tapi otak mereka tercuci. Brain washing, cuci otak. Ini memang bahaya betul cuci otak itu. Ya, gelas kosong Pak, diisi dengan air apapun masuk, dibolak-balik otaknya. Usia mereka masih muda-muda, otak mereka dicuci. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Cuman mereka itu menjebak umat. Perkataan mereka selalu Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, akan benar semua. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari musuhnya, menuju hewan mangsanya. Apa maksudnya? Hari ini mereka sholat bersama kalian, kata Nabi. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Maka fa'aina malaqitumuhum faqatuluhum. Kalau mereka sudah keluar, dimanapun kalian jumpai mereka, maksudnya faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya pahala memerangi mereka itu sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Mohon maaf, hari ini ingin saya tegaskan, yang gede pahalanya itu bukan Khawarij, yang gede pahalanya itu bukan kelompok teroris, tapi yang gede betul pahalanya Densus 88 bersama semua aparat TNI Polri yang berjuang memerangi teroris. Maka Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur melawan teroris. Seperti polisi yang asal Lampung, polisi asal Lampung Pak, peristiwa penyerangan Polsek Astana Anyar Bandung. Polisi itu soleh betul Bapak Ibu, rajin tahajud, sholat 5 waktu ke masjid. Itu coba dibaca sejarahnya polisi yang mati Pak, gugur syahid di pengeboman Astana Anyar tahun kemarin. Itu soleh betul polisinya itu, rajin puasa, anaknya jadi yatim semua Bapak Ibu. Tapi ingat, walaupun keluarganya bersedih, walaupun kita semua berduka, itulah sebaik-baiknya kematian, gugur melawan terorisme. Kita doakan beliau ditetapkan sebagai mati syahid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.